Halo Mas, ini kita di Kampung Long Laai. Kita mau kemana Pak? Tempat Om John. Oke. Om John itu salah satu dulu termasuk pengurus kalau untuk organisasi BPSK, kemudian pengurus organisasi pemuda dan lain sebagainya. Sekarang udah agak berumur sih orangnya. Oh. Kita panggil Om John kalau di sini. Iya Pak. Nah, jadi Om John itu kalau sama kita dekat. Oke. Jadi kita coba main-main ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Wih, mantap nih ngopi nih Pak. Iya benar. Jadi si Om John juga punya istri pengusaha Pengusaha apa tuh, Pak? kuliner. Wah, mantap nih. Ya kalau di sini istri beliau tuh punya skill Ya. untuk bisnis kuliner, juga bisnis pangkas rambut, salon untuk mantenan gitu kan. Wih, banyak bener tuh. Banyak dia. Kemudian kalau Om Johnnya itu biasanya pekerjaan utamanya itu selain bertani sebagai penambang emas. Wah. Penambang emas, penambang mandiri, Iya. penambang manual yang dilakukan di hutan ada di sekitar sini, sekitar Kampung Long Laai. Kemudian bisa ke hulu lagi ke Kampung Langkam, atau kalau di cabang sebelah sana itu ada Sungai Segah. Iya. Di atasnya Kampung Bukan Segah juga biasa di situ. Nambang juga Pak. Nambang itu menambang emas manual ya. Manual. Mendulang emas. Mendulang emas di sungai, di tepian sungai gitu. Di antara bebatuan. Kalau di sini nyebutnya kersik. Ini pakai alat Pak? Alatnya pendulangan sederhana gitu. Oh, alat pakai pendulangan sederhana. Jadi bisa buat buat pencaharian sehari-hari mereka di sini. Iya. Hasilnya lumayan. Satu hari bisa 1 gram. Wih, banyak betul. Halo. Ini beliau. Mari Pak. Kami mau ke tempat Om John nih. Ayo. Nah, jadi Om John itu ya udah termasuk juga lah mungkin sahabat kita, keluarga kita. Dulu sering ini ya Pak, bersama gitu ya? Iya, kami sering bersama. Nah ini kita mau mengunjungi beliau, mumpung kita mampir di Kampung Long Laai. Saya juga sering kesana kemari, dulu diantar beliau kalau di sini. Kemudian sering makan tidur tempat beliau juga. Ya kayak saudara sudah. Wah, ini udah kayak kampung sendiri Pak. Ini udah kayak kampung sendiri. Di mana-mana punya banyak kenalan. Banyak kenalan. Jadi mudah-mudahan lah. Iya. Ketularan dapat emas juga ya. Betul. Iya, ketularan dapat emas. Ini kampungnya di sini kayak gini. Betul Pak. Coba lihat rumahnya gini. Kita review Pak. Ini apa yang perlu direview nih? Semuanya Pak. Nah, jadi mungkin dari potensi di Long Laai, kemudian kebudayaannya. Mari Pak. Buat Om John dulu. Terus kemudian apapun yang ada di Long Laai Pak, sehingga ini menjadi potensi untuk orang-orang tahu, atau mungkin bagaimana untuk kita kenalkan lah ya. Di sini mereka punya kawasan hutan yang masih luas, masih punya kawasan hutan rawan. Di depan itu ada hutan lindung ya. Mungkin besok kita bisa lewat di sana. Nah, hutan lindung sebagian udah mereka buat sebagai hutan desa. Iya. Nah, supaya bisa ada akses kelola masyarakat ke sana. Kemudian mereka masih memegang sebagian budaya mereka, adat istiadat mereka gitu. Memang ada beberapa adat istiadat yang mereka sudah tidak gunakan lagi karena dianggap tidak sesuai dengan agama yang masuk ke sini, sehingga mereka ada beberapa budaya yang mereka tinggalkan. Nah, kemudian dari budaya-budaya itu sebagian masih digunakan gitu ya. Misalkan budaya pengobatan, budaya kehidupan sehari-hari kayak makan sirih ya kan, kayak makan inang, itu masih membudaya sekarang.
kalau di masyarakat Kampung Longlai. Banyak lagi hal-hal lain kayak budaya bertani, bercocok tanam. Bahkan kalau bertanam padi itu di sini itu kadang-kadang masyarakat itu ada yang hanya sekedar bercocok tanam untuk memelihara bibit. Jadi ada itu karena bagian dari budaya mereka, dari nenek moyang mereka menanam padi, sehingga supaya padi ini, bibit padi yang mereka miliki ini tidak punah. Sehingga kan gini, ada masa dorman ya, atau masa tidurnya bibit benih ya. Takut mereka nanti kalau setahun lebih atau 2 tahun 3 tahun itu takutnya benih padi mereka tidak bisa tumbuh lagi. Sehingga mereka walaupun kadang-kadang sebagian tetap padi sebagai untuk bahan pangan mereka digunakan, tapi sebagian lagi ada yang hanya untuk mempertahankan benih. Jadi menanam padi kecil saja, ladangnya sedikit aja, kemudian supaya panennya nanti bisa untuk disisihkan menjadi bibit untuk tanam berikutnya. Kalau kearifan lokalnya Pak, kan tadi dari budayanya, mungkin kearifan lokal yang menjadi kebiasaan masyarakat untuk kayak misalnya cara bercocok tanam atau mungkin barang atau produk yang menjadi unggulan. Itu di sini bagaimana Pak? Mereka dalam kehidupan sehari-hari itu masih banyak mengikuti nenek moyang mereka. Seperti bercocok tanam masih tahap pola tradisional. Tebang, kemudian pembersihan lahan, walaupun masih menggunakan pembakaran tapi sedikit-sedikit mereka. Pembakaran itu dilakukan supaya karena tanah di sini asam. Secara nenek moyang mereka mungkin sudah meneliti kalau langsung ditanam itu karena tanahnya asam itu perlu dinetralkan. Nah kalau pakai kapur itu mereka masih belum pakai itu. Jadi masih pakai pembakaran dan abu sebagai sarana untuk menetralkan keasaman tanah. Itu cuma ini definisi saya, tapi saya rasa mungkin ini penelitian dari nenek moyang mereka secara tidak sengaja, mungkin dari penelitian supaya berhasil gitu kan. Kemudian supaya pemudahan dalam pembersihan lahan juga lebih mudah mungkin kalau dibakar gitu kan. Cuma pembakaran skala kecil, mereka berladang di sini kan nggak besar-besar, kecil aja. Karena mereka bisnisnya bukan di padi utama untuk jual beras apa enggak. Jadi untuk makan dan untuk mempertahankan bibit saja. Kemudian memancing seperti kehidupan berburu gitu kan, terus membuat perahu, kemudian ada ritual tahunan yang mereka lakukan di rumah adat gitu kan, kegiatan adat, rapat adat, kemudian ada juga pembentukan lembaga adat. Di sini masih ada ya. Walaupun mungkin kehidupan di sini juga sudah tidak menutup diri dari kehidupan modern. Iya. Kalau mata pencarian utama Pak? Di sini rata-rata mata pencarian utama pencari emas. Pencari emas. Iya. Dan bertani. Iya. Bertani, ada kakao, ada bertani gaharu, ada bertani kopi. Kemudian selain tadi padi tadi ya, sedikit hortikultura ada juga. Tapi rata-rata di sini untuk penghasilan besarnya itu sebagai pencari emas di karena sungai. Masih kaya betul ya Pak ya. Jadi betul. Semua masih bisa dimanfaatkan dari alam ya Pak ya. Jadi di sini itu masih dimanjakan oleh alam. Ikan masih banyak di sungai. Yang penting mau gitu. Menjala, memancing, pasti makan ikan. Kemudian berburu. Walaupun kondisi ini sejak entah ya, kalau di sini desas-desusnya itu babi kena COVID. Ini musim COVID ya kan, musim COVID ini katanya babi kena COVID juga. Entah mengapa memang di daerah kita sini ada wabah yang menyerang binatang babi. Nah, jadi dalam hal ini babi binatang buruan yang paling banyak ya, paling diminati dan biasanya dapat setiap hari. Tapi sejak setahun terakhir ini itu babi tiba-tiba pada mati secara massal di hutan. Jadi karena ini zaman COVID sehingga teman-teman di sini menyebutnya supaya mudah gitu, babinya kena COVID gitu. Jadi pada mati. Nah, sehingga teman-teman di sini juga yang biasanya berburu itu
akhirnya apa intensitas berburunya jadi kurang karena binatang buruannya nggak ada. Iya, Kurang gitu. Iya. Ini khusus babi gitu ya. Itu Kalau kurang. Gitu. Kalau yang lain, Pak, apakah Kalau yang lain ada masih penggantinya? ikan apa gitu. Misal kayak kan kalau dagingan Mm-mm. fokusnya pada babi. Iya. Apakah ketika babinya hilang kemudian tidak makan daging yang lain? Oh masih. Jadi kita masih payau ada ya. Payau itu apa? Payau itu rusa ya. Oh, iya. Kemudian ada kancil juga. Nah, walau apa namanya kadang-kadang itu ada yang nyasar ke dekat kampung ya, ke kebun. Kadang-kadang juga kena jerat. Jadi mereka kan teman-teman ini masang jerat, dulunya jerat babi itu kena itu gitu. Nah, jadi kemendungannya itu diambil lah Ya. sebagai kebutuhan protein dari daging gitu. Ya. Selain ikan, kalau ikan masih tersedia banyak. Masih banyak kuah ya, Pak. Iya, Limpah betul. ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau buah-buahan masih tersedia di buah hutan, kemudian ada lai, durian gitu. Masih Banyak juga, Pak. banyak. Itu sebenarnya peninggalan dari peninggalan dari nenek moyang mereka turun temurun gitu kan di ladang mereka. Makanya mereka sekarang ini merasa kurang. Benar teman-teman di sini merasa kurang mengenai buah ini tadi. Iya. Ini tadi kita ketemu teman-teman di sana rencana mau nanam durian sebanyak-banyaknya katanya. Kenapa saya lihat kegiatan investasi itu fokusnya pada durian, Pak? Ini kenapa, Pak? Sebenarnya enggak fokus. Maksudnya banyak kayak bibit durian itu ditanam diberikan pada masyarakat di sekitar di sini gitu lah. Iya. Itu yang menjadi faktor kenapa memilih durian itu kenapa, Pak? Selama ini banyak tren buah yang ada di sini. Cuma salah satu tren yang ada itu adalah durian. Salah satu tren yang ada itu durian. Durian yang ada di Kabupaten Berau ya pada umumnya itu yang di Tanjung Redep itu pasaran semua itu didatangkan itu dari Kaltara, Kabupaten Bulungan dan Malinau. Sementara di kita sendiri masih belum bisa menghasilkan. Nah untuk kawan-kawan kita kayak di kampung contoh Long Lai ini atau kampung-kampung sebelah ada Long Ayam, ada Long Okeng, ada Long Pai. Itu masih untuk kebutuhan konsumsi sendiri. Belum bisa untuk dijadikan komoditi bisnis. Nah makanya mereka untuk mengembangkan, mereka sudah sebenarnya menanam secara biji ya yang generatif, tapi mereka coba bagaimana bisa ada durian yang mereka tanam ini cepat berbuah, sehingga mencari solusi dengan bibit unggul gitu kan. Nah, makanya teman-teman tadi itu membicarakan masalah bibit yang sambungan. Berarti di sini memang dari segi lahannya cocok juga, Pak. Iya, kalau durian cocok untuk tumbuh duriannya sendiri ya. Cocok ya. Kalau durian cocok. Memang banyak tempat, banyak tumbuhan yang cocok. Termasuk durian rambutan cocok, kemudian ada langsat atau duku itu cocok. Kecuali mungkin mangga ya, beberapa jenis mangga itu yang kalau bibit yang dari Jawa itu kadang-kadang ada beberapa yang nggak cocok. Mungkin di Jawa tanahnya lebih subur gitu kan, karena tanah volcano di sana kan. Nah sementara di sini tanah Kalimantan itu ada beberapa yang tidak cocok. Tapi ada juga beberapa mangga yang cocok. Misalkan mangga kuini gitu kan. Ada juga mangga, beberapa mangga sedikit mana lagi dan lain sebagainya ada di beberapa tempat cocok, tapi tidak di semua tempat bagus. Tapi kalau kayak durian itu di semua tempat bagus, baik di gunung maupun di dataran. Oke Pak, mari kita lanjut. Oke, kita naik ke tempat Pak John. Iya.